Ya, muncul. Saya izin memulai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Varian Akbar Rizky Santoso dengan NIM 062 dari kelas TIB. Di sini saya melakukan analisis prediksi mengenai indeks harga konsumen atau IHK di tahun 2023. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke bab perhitungan. Di sini ada dataset yang saya gunakan. Sini saya ambil dari punyanya BPS. Untuk data asli atau dataset asli di sini judulnya Indeks Harga Konsumen untuk 90 kota di tahun 2023. Karena jumlah kotanya di sini ada banyak sekali, maka saya ambil untuk bahan perhitungannya sebanyak 5 saja, 5 kota. Kemudian ini adalah nanti data yang akan dihitung dimulai dari kota Kediri, kemudian ada Surakarta, Semarang, Tegal, hingga Yogyakarta. Dan di sini ada IHK dari bulan Januari hingga Desember di masing-masing kota. Kemudian untuk dari data ini nanti kita akan melakukan hitung angka indeks, kemudian analisis pola, serta hitung time series analisis, dan yang terakhir melakukan metode evaluasi. Kemudian langsung masuk ke indeks sederhana. Sini sebagai awal penentuan nilai bulan dasar yang akan digunakan itu adalah bulan Januari atau P0-nya ini adalah bulan Januari. Kemudian untuk kotanya di sini saya ambil contoh dari kota Kediri dari bulan Januari hingga Desember. Untuk untuk kota lain juga nanti sama konsepnya. Kemudian ini adalah rumusnya dan PT ini adalah bulan berjalannya, kemudian P0 ini adalah bulan dasarnya. Langsung saja dimasukkan dari data ini, disubstitusi ke rumus, sehingga hasilnya nanti dapatkan 100. Kemudian untuk bulan Februari juga sama, didapatkan hasil 100,16, hingga bulan Desember hasil akhirnya itu adalah 102,37. Jadi untuk bulan lainnya juga sama. Kemudian untuk tabel hasil di sini saya sediakan dimulai dari Januari hingga Desember untuk kota Kediri. Kemudian dilanjut dengan indeks agregatif tak tertimbang, rumusnya hampir sama, cuma di sini diberikan sigma PT dan juga sigma P0, periode berjalan dan periode dasar. Kemudian langsung saja di sini, misalkan periode Januari. Di sini misalkan dasarnya itu adalah, periode berjalannya itu adalah miliknya kelima kota ini, Januari, ada 111,35 dan lain sebagainya, itu tinggal disubstitusikan saja, hasilnya nanti didapatkan 100. Kemudian untuk bulan Februari, di sini caranya sama, cuma bedanya saya pecah menjadi pembilang dan penyebutnya supaya tidak berantakan seperti contoh perhitungan yang atas ini. Kemudian kita sudah dapat nilai pembilang dan penyebutnya, nanti tinggal disubstitusikan, hasil akhirnya adalah 100,35. Dan untuk bulan Desember juga sama, dihitung nilai pembilang dan penyebutnya, kemudian disubstitusikan ke rumus, sehingga hasilnya adalah 102,72. Ini tabel hasil akhirnya, bisa dilihat di sini. Kemudian untuk perhitungan indeks berikutnya ada indeks agregatif tertimbang. Di sini yang pertama ada rumus Slash-Peyres. Kemudian untuk rumus Slash-Peyres ini hampir sama seperti rumus sebelumnya, cuma bedanya di sini ada nilai H0. H0 ini adalah kuantitas untuk periode dasar. Karena di dataset yang saya ambil itu nggak ada data asli mengenai kuantitasnya, sini saya buat 100 sebagai kuantitas pada periode dasar. Kemudian tinggal disubstitusikan saja. P0 ini adalah nilai yang ada di tabel atas tadi, kemudian dikalikan dengan H0. Jadi 113, 115, dan 113,19 ini disubstitusikan ke dalam rumus, kemudian dikalikan dengan kuantitas pada periode dasar, sehingga didapatkan hasil 57,295. Ini nanti nilainya tetap, maksudnya tidak berubah untuk setiap bulan
ini akan tetap dipakai. Kemudian, misalkan di sini contohnya untuk bulan Januari, Februari, dan Desember. Di sini ada sama sih seperti perhitungan bulan Januari ini, tinggal disubstitusikan ke rumus sehingga didapatkan hasil 572, 574, dan 588, kemudian dikalikan dengan kuantitas dasar, didapatkan hasil 57.000 sekian, 57.000 sekian, dan 58.000 sekian. Kemudian dihitung indeks last Bayresnya. Di sini kita sudah menghitung nilai dasarnya dan juga nilai pembilang dan penyebutnya dari perhitungan sebelumnya. Tinggal disubstitusi aja, hasilnya adalah 100, 135, dan 102,72. Untuk bulan lain juga sama seperti Maret, April, dan seterusnya itu juga sama. Kemudian ini hasil indeks last Bayresnya. Kemudian lanjut ke rumus PASC, hampir sama seperti indeks last Bayres sebelumnya, bedanya di sini tidak menggunakan H0, tapi HT atau kuantitas pada periode berjalan. Karena di dataset saya itu nggak ada data asli mengenai jumlah kuantitas pada periode berjalan, saya menggunakan, eee, pertumbuhan 1% di setiap bulannya. Tadi untuk indeks last Bayres itu kita sudah menggunakan kuantitas dasar dengan nilai 100. Nah, untuk setiap bulan atau pertumbuhannya di setiap bulan itu saya kasih nilai 1%. Jadi 1% dari bulan Januari atau 1% dari 100. Kemudian untuk menghitung pertumbuhannya, ini ada rumusnya Ht kemudian H0. H0 ini nilainya 100, kemudian 1 ditambah 0,01 atau 1%-nya ini, kemudian N. N-nya ini adalah bulan. Di sini saya sudah buat tabelnya, dimulai dari 0, 1, dan seterusnya hingga 11. Kemudian didapatkan hasil akhirnya, Ht untuk periode berjalannya itu berupa 100, 101, 102, dan hingga 111,57. Kemudian tinggal disubstitusi saja, menghitung nilai PT dikalikan HT atau, P0 dikalikan HT. Di sini HT berjalan untuk bulan Februari, ini adalah 101 maaf. Kemudian disubstitusi ke masing-masing kota, PT dikalikan HT. PT ini diambil dari data tabel yang di atas tadi, kemudian dimasukkan, dan HT-nya di sini adalah bulan Februari. Nilai kuantitas dasar untuk bulan Februari dimasukkan, dan hasilnya didapatkan 111,488 dan seterusnya. Untuk, kota-kota lain juga sama, kemudian ditotal hasilnya sehingga mendapatkan hasil 58.068. Kemudian hitung indeks PASC-nya, di sini kita dapat nilai pembilang dan penyebutnya, nanti tinggal dimasukkan dan hasilnya itu adalah 100,35. Untuk bulan Desember juga sama, karena HT-nya sudah ditentukan, maka tinggal disubstitusi saja. Nilai PT diambil dari tabel yang di atas tadi. Kemudian dihitung totalnya, pembilang dan penyebutnya sudah dapat, kemudian dihitung sehingga hasil akhirnya adalah 102,2. Dan disajikan di tabel akhir, hasilnya adalah 100, 100,35, 100,53, dan seterusnya hingga 102,02. Kemudian untuk indeks Fisher ini digunakan untuk menghitung rata-rata geometrik dari indeks Las Bayres dan indeks PASC sebelumnya. Karena kita sudah mendapatkan hasil perhitungan dari indeks Las Bayres dan indeks PASC, maka di sini ini tabel hasilnya. Maka tinggal substitusi aja ke rumusnya. Misalkan untuk bulan Februari ya tinggal disubstitusikan nilai indeks Las Bayres bulan Februari dan indeks PASC bulan Februari. Dan nanti didapatkan hasil 100,35. Untuk bulan Desember juga sama, hasilnya 102,37. Dan hasil finalnya adalah ini. Ini adalah hasil dari perhitungan indeks Fisher. Kemudian karena kita sudah mendapatkan hasil dari indeks Fisher, maka langkah berikutnya menentukan pattern atau pola. Jadi untuk menentukan pola, di sini saya memasukkan nilai indeks Fisher ini ke dalam grafik, sehingga didapatkan grafik seperti berikut, yang kalau dilihat ini dia memiliki pattern atau pola tren.
yang dia cenderung naik di setiap bulannya, seperti Januari, Februari, dan seterusnya hingga Desember. Kalau dilihat dari metode regresi linear juga sama, dia cenderung memiliki pola yang meningkat atau pattern trend. Kemudian untuk mengecek komponen lain apakah ada kemungkinan adanya campuran dari pattern lain, sini saya melakukan 3 pengujian, komponen tren, kemudian komponen musiman, dan komponen residual. Untuk komponen tren di sini sama seperti dua kurva di atas, dua grafik di atas, dia cenderung naik, sedangkan untuk komponen musiman dan residual itu dia cenderung mendatar atau mungkin atau tidak ada perubahan sama sekali. Yang artinya untuk data yang saya punya ini dia memiliki pattern berupa tren atau pola tren. Kemudian lanjut karena pola saya itu adalah tren, maka saya menggunakan 4 metode time series analysis, yaitu ada simple moving average, kemudian ada exponential moving average, linear regression, dan juga Howard exponential. Sini yang pertama ada simple moving average, karena kita sudah dapat nilai indeks Fisher-nya, tinggal disubstitusikan ke rumus berikut. Tapi di sini, periode moving average yang saya gunakan ini adalah perhitungan untuk periode 3 bulan. Masalahnya jika kita menggunakan periode 3 bulan, maka nanti untuk bulan Januari, Februari, dan Maret itu nilai moving average-nya memiliki kemungkinan error atau perhitungannya itu miss. Kemudian untuk mengatasi error itu, makanya khusus 3 bulan pertama itu menggunakan mean dari data yang tersedia. Kemudian ini adalah rumusnya, dan misalkan ini untuk perhitungan tiap bulan ya. Ini untuk 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret. Ini khusus untuk 3 bulan pertama dia menggunakan mean dari jumlah data yang tersedia. Didapatkan hasil 100, 175, dan 10303. Kemudian untuk bulan April hingga Desember tinggal disubstitusikan saja rumusnya, nilainya ke dalam rumusnya maaf. Misalkan XT min 1 karena T-nya ini adalah bulan April, berarti sebelum bulan April adalah Maret, Februari, dan juga Januari. Tinggal disubstitusikan saja hingga hasilnya mendapatkan nilai 100.303, 100.563, dan seterusnya. Kemudian hasil akhirnya itu adalah nilai, yang ada di tabel ini, 100, 175, 100.303, dan 101.910, maaf. Kemudian dari hasil itu saya buat sebuah kurva. Nah, di sini, kurva hasil dari moving average yang saya buat tadi, sini dia memiliki, sama ya yang data biru ini data aslinya, kemudian yang oranye ini dia adalah moving average-nya. Tapi bedanya di sini untuk bulan Maret dan April dia ada ini, apa namanya, sedikit gap atau celah di sini, yang di mana hasil bulan Maret dan April ini dia sama. Kalau kita lihat di sini 100.303 dan 100.303. Nah, untuk mengatasi, keanehan ini, saya menggunakan metode exponential moving average atau moving average yang lebih, kompleks dengan rumus ini, IF atau indeks Fisher dikalikan alfa, dengan alfanya itu adalah 0,5 dan, metode, bulannya, kemudian dikurangi dikalikan 1 min alfa. Jadi ini adalah, rumus dari exponential moving average yang fungsinya untuk menghilangkan error ini, atau kekurangan dari hasil perhitungan moving average sebelumnya. Kemudian tinggal disubstitusikan saja nilainya. Di sini untuk EMA yang pertama yaitu bulan Januari, itu didapatkan nilai aslinya itu adalah 100. Kemudian untuk Februari juga sama, tinggal disubstitusikan aja, misalkan untuk bulan Februari, nilai indeks Fisher-nya itu adalah 100.35, kemudian untuk nilai alfanya di sini sudah diketahui 0,5, dan untuk, nilai nilai dari exponential moving average sebelum bulan Februari, sini ada bulan Januari. Jadi sebelum Februari kan nilainya diketahui 100, maka dimasukkan ke sini, kemudian 1 dikurangi alfa, alfanya di sini adalah 0,5. Kemudian dihitung dan hasil akhirnya itu adalah 100.175. Untuk bulan lain juga sama, 100.367 dan 102
146 itu untuk bulan Desember. Kemudian didapatkan hasil finalnya adalah sekian. Kemudian di sini saya buat menjadi sebuah grafik. Nah, di sini untuk hasil dari exponential moving average atau saya sebut saja EMA, itu dia lebih terlihat pattern-nya, maaf, lebih terlihat trennya di sini dia lebih mulus, tidak ada, apa namanya, naik turunnya di sini. Yang biru ini adalah data asli dan yang hijau ini adalah hasil dari perhitungan EMA. Jadi di sini EMA saya gunakan sebagai metode tambahan untuk memperbaiki hasil dari simple moving average ini yang memiliki kekurangan di bulan Maret dan April. Kemudian lanjut ke linear regression, di sini adalah rumusnya Y sama dengan A plus BX. Kemudian ini ada nilai rumus, ada rumus untuk menghitung nilai A dan menghitung nilai B. Kemudian langsung saja disubstitusikan. Di sini adalah bulannya, kemudian indeks Fisher-nya. X kuadrat ini adalah nilai bulannya yang dikuadratkan, dan X kali Y ini adalah nilai bulan dikalikan dengan indeks Fisher-nya. Kemudian didapatkan dari tabel ini, nanti disubstitusikan untuk menghitung nilai B dan juga nilai A, yang dimana nanti didapatkan hasil 0,202 untuk nilai B dan untuk nilai A itu adalah 999, maaf, 99,91. Kemudian di sini dari linear regression ini kita bisa melakukan prediksi angka apa yang muncul di bulan berikutnya, atau di sini saya sebut saja bulan ke-13 atau Januari di tahun 2024. Di sini tinggal dimasukkan karena rumusnya di sini adalah A ditambah BX, yang dimana A-nya di sini sudah diketahui nilainya 99,91 dan B-nya ini adalah 0,202 dikalikan X-nya atau bulannya itu adalah 13, maka hasilnya 102,53, 102,73, dan seterusnya hingga bulan ke-19 atau bulan Juli. Hingga hasil akhirnya itu adalah 102,63, 102,73, dan seterusnya. Kalau dibuat menjadi sebuah kurva, yang biru ini adalah data asli dan yang hijau ini adalah data prediksi untuk bulan Januari hingga Juli tahun 2024. Kemudian untuk hold exponential smoothing ya juga sama. Bedanya ini ada rumus untuk menghitung level dan juga untuk menghitung nilai trennya. Kemudian diketahui konstantanya alfanya di sini saya memakai 0,8 dan untuk betanya saya memakai 0,2. Kemudian untuk perhitungan berikutnya ini L1 atau level satunya, kemudian sama dengan indeks Fisher bulan pertama yaitu 100. Jadi nilai L1-nya diketahui dia adalah 100 dan disubstitusikan ke rumus berikut sehingga hasilnya adalah 0,35. Kemudian misalkan saya mau menghitung bulan Maret dan juga bulan April atau nilai T-nya itu 3 dan nilai T April itu adalah 4. Tinggal disubstitusikan saja hingga hasilnya 100,59 dan untuk nilai levelnya dan untuk nilai trennya itu adalah 0,33. Kemudian nilai level untuk bulan April juga sama 181 dan 0,31. Dan di sini hasil akhirnya di sini bulannya, kemudian nilai indeks Fisher, hasil perhitungan level dan juga nilai trennya. Kemudian dimasukkan ke rumus ini untuk menentukan prediksi angka. Disubstitusikan saja dari tabel ini ke dalam rumus sehingga hasil akhirnya itu ada 102,63, 102,89, dan seterusnya. Ini hasil akhirnya, yang dimana data biru ini data asli dan yang oranye ini adalah hasil prediksi dari hold exponential smoothing. Kemudian kita lanjut ke metode evaluasi. Di sini IF ini adalah indeks Fisher-nya, ini EMA, Linreg, dan hold expo ini adalah metode time series analysis beserta prediksi. Kemudian di sini saya beri keterangan nilai aktual itu adalah nilai indeks Fisher-nya ini, kemudian nilai prediksi itu diambil dari MA, kemudian ada EMA, Linreg, dan juga hold expo. Kemudian untuk rumus yang akan saya metode yang saya gunakan itu ada MAE dan juga MAPE. Kemudian untuk rumusnya ini adalah rumus untuk MAE. Nah, untuk menghitung MAE ini kita hitung satu persatu untuk tiap nilai prediksi. Misalkan di sini nilai prediksi MA,
kemudian ada nilai prediksi EMA, kemudian ada linear regression dan hold expo. Di sini yang saya uji yaitu bulan Januari, Februari hingga April. Untuk metode prediksi sebenarnya tadi kita sampai bulan Juli, tapi karena untuk mempersingkat perhitungan di sini saya ambil pengujiannya dari bulan Januari hingga April, jadi 4 bulan saja. Jadi nilai tinggal di-inputkan saja, yang di mana A ini adalah nilai aktualnya, sama seperti di sini nilai aktual, kemudian B-nya ini adalah, eee, nilai dari MA. Di sini kan saya beri keterangan MA itu adalah B, MA itu C, dan seterusnya. Kemudian untuk bulan Januari tinggal disubstitusikan hingga hasilnya didapatkan 0, 0,175 dan seterusnya, dan hasil akhirnya itu adalah 0,22725 untuk untuk metode MA. Kemudian untuk EMA juga sama caranya, tinggal disubstitusikan hingga hasil akhirnya 0,143. Metode linear regression juga sama, tinggal disubstitusikan dan hasil akhirnya 2,4325. Dan hex atau hold eksponensial di sini hasil akhirnya dia 23475 dan ini adalah tabel hasil akhirnya. Kemudian untuk nilai MAI terendah itu adalah metode exponential moving average dengan skornya itu 0,14375. Kemudian untuk MAPE juga sama, dihitung per metode, kemudian untuk bulan yang dihitung itu adalah Januari hingga April, tinggal disubstitusikan saja hingga mendapatkan hasil untuk metode moving average itu 0,2255, kemudian EMA hasil akhirnya adalah 0,143 dan linear regression itu 2,4225 dan untuk hex atau hold eksponensial itu adalah 23375. Hingga hasil akhirnya nilai MAPE terendah itu tetap jatuh ke metode EMA atau exponential moving average. Kemudian untuk perbandingan dari dua metode evaluasi yang digunakan, diketahui ya bahwa EMA ini memiliki nilai terendah baik di metode MAI maupun MAPE dengan nilai 0,14375 dan 0,143%. Mungkin sekian presentasi saya. Oke, baik. Penjelasannya cukup lengkap ya, dan tugasnya saya rasa juga sudah komplit memenuhi semua kriteria yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, di mana kalian mencari dataset dari sumber terpercaya, kemudian kalian hitung indeksnya. Nah, untuk Fahrian ini menghitung indeks harga konsumen di beberapa kota gitu ya. Kemudian yang dipakai minimal 5 data indeks, itu tadi yang dipakai Januari sampai Juli ya, kalau nggak salah. Iya, Bu, betul. Berarti ada 7 indeks ya. Nah, kemudian dilanjutkan untuk menghitung angka indeksnya, mulai dari Lagrange, Pasce, dan juga yang terakhir adalah Fisher. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai indeksnya, bisa dicek pola datanya ya, dan kebetulan pola data yang dimiliki Fahrian itu adalah tren, sehingga dia memutuskan untuk menggunakan 4 buah metode time series analysis-nya. Di antaranya ada moving average, ada exponential moving average, kemudian ada holds ya, holds exponential, sama yang terakhir ada linear regression. Nah, kenapa kamu nggak coba yang weighted moving average juga, Fahrian? Sebelumnya saya itu emang ingin pakai yang weight moving average, tapi kalau lihat dari hasil moving average saya itu, saya rasa hasilnya akan lebih optimal kalau menggunakan eksponensial daripada weight moving average, gitu Bu. Oke, jadi dianalisis dari data pertama ya. Ini berarti data yang diambil itu apa saja tadi variabelnya? Bentar. Di sini data yang saya ambil itu ya dari indeks Fisher-nya ini kemudian saya hitungkan nilai simple moving average-nya ini dari bulan Januari hingga Desember. Nah, Oh ya. dari 12 bulan itu tadi saya tentukan metode berikutnya yang mungkin lebih sesuai gitu dari hasil simple moving average yang mungkin lebih optimal begitu, Bu. Oke, ini kan sebelum dapat indeks Fisher kan kamu hitung indeks Lagrange dan pastinya ya. Las Perez maksudnya, Las Perez Ya. dan pastinya.
Nah, itu variabel yang dipakai kan berarti tertimbang ya. Iya. Nah, itu variabelnya apa saja? Apakah biaya hidup atau apa maksudnya variabel untuk menghitung indeksnya? Untuk menghitung indeks itu harga ini, bahan pokok Mm-mm. Harga dari bahan pokok. harga bahan pokok dari 90 kota yang ada di sini, di dalam BPS untuk tahun 2023. Jadi dari tiap kota ini diambil data bahan pokok seperti beras, gula, minyak, sama telur, iya sama telur itu, Bu. Oh, itu sebenarnya berarti sudah ada datanya ya dari BPS itu ya? Iya, jadi sudah dikumpulkan tiap kota dan tiap bulannya. Berarti kan itu sudah dibuatkan indeksnya ya, istilahnya kan kayak gitu ya? Iya, betul, Bu. Mm-mm. Nah, ini yang di BPS itu berarti kamu ambil datanya Januari sampai Desember gitu ya? Ya, betul, Bu. Nah, kemudian ini kan IHK yang ada di BPS ini menggunakan metode apa? Umumnya sih Fisher ya? Untuk kalau di sini tidak ada keterangan langsung, Bu, mengenai Hmm. metode yang digunakan. Mm-mm. Jadi kemungkinan juga menggunakan indeks Fisher, Bu. Oke. Nah, berarti itu untuk yang tabel halaman 28 ya, itu kan indeks Fisher itu berarti kamu langsung ambil dari datasetnya ya? Iya, betul, Bu. Betul ya? Berarti untuk perhitungan pasce dan last pairs-nya gimana? Untuk Pasce dan Les Perris, karena di sini saya ambil langsung kan dari 5 kota yang ada di antara 90 kota ini, kemudian saya hitung indeks Las Perrisnya ini dari tabel yang sudah saya ambil. Kan di sini pada awal dataset ini saya ambil 5 kota ini, Mm-mm. Kediri, Surakarta, Semarang, Tegal, dan Yogyakarta. Itu semua datanya bersumber dari tabel ini, tabel Oh, yang ada di oke. BPS ya. Jadi ini Kemudian di sini ceritanya kamu membuat indeks dari indeks gitu kan ya? iya, Bu, Iya iya, kan? iya betul. Oke, oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian mungkin ini sudah sangat lengkap sebenarnya variannya, cuman mungkin ada beberapa yang bisa dikembangkan lagi gitu untuk saran aja sih. Jadi tadi kan kamu di exponential smoothing, di moving average exponential smoothingnya, itu kan kamu pakai alfanya itu 0,5 ya. Iya, betul, Bu. Nah, alasan kamu pilih 0,5, kenapa? Supaya ini sih, kalau yang Hot eksponensial ini, Bukan, eee, bukan yang hold. yang Yang mana? yang itu, exponential moving average. Oh, oh ya, dari beberapa literatur yang saya baca itu, yang, nilai alfanya 0,5 itu, dia, pattern yang dihasilkan atau tren yang dihasilkan, data akhir yang dihasilkan itu dia lebih mulus. Hmm. Jadi hasil akhirnya itu dia lebih mulus dan mungkin hasilnya lebih ini ya, lebih Lebih terstruktur smooth gitu gitu ya, ya. Bu. Kalau Oke. menurut saya sih, Bu, ini. Oke, bisa dicek lagi rumusnya ke atas, Varian. Bentar. Nah, Nah ini. ini kan rumusnya exponential moving average itu, ya. Itu kan Mhm. indeks Fisher ya. Indeks Iya, Fisher dikali alfa, benar ya? iya betul. Ditambah dengan exponential moving average sebelumnya, gitu ya. Iya, Berarti kan ini kita harus punya data exponential moving average sebelumnya, gitu kan. Tapi kalau iya, nggak ada biasanya bisa diputuskan rata-rata, bisa diputuskan misalkan itu kan kamu indeks Fisher pertama, gitu ya. iya, Nah, iya itu kan betul. dikali dengan 1 min alfa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya alfa di sini itu ini kan ada dua penggunaan alfa ya variannya. Iya Ada betul. alfa di indeks Fisher dan alfa di perhitungan exponential smoothing sebelumnya. Nah, sebenarnya konstanta alfa itu bisa kita uji coba secara lebih detail varian. Karena di sini kan ada 2 alfa ya. Jadi sebenarnya itu bisa juga kamu definisikan itu ada alfa 1 dan alfa 2. Gitu ya. Jadi Oh, misalkan untuk indeks Fisher-nya ya, itu kan data indeks Fisher yang aktual kan berarti, iya, data ya dari kan? indeks aktual, ya. Nah, indeks Fisher aktual itu kan dari periode sebelumnya kan harusnya. Iya betul. Ya kan? Itu kan Iya, IF aja harusnya ada min min 1 ya.
Jadi kan kita tahu indeks Fisher sebelumnya itu akan kita gunakan untuk memprediksi indeks di bulan selanjutnya. Gitu kan? Nah, sehingga di situ ada dikali dengan alfa. Artinya seberapa jauh kamu mau mengambil data sebelumnya itu. Jadi kalau 1 dikali 1 ya, alfanya 1, berarti kamu ambil semua pengetahuan dari indeks Fisher sebelumnya itu. Misalkan indeks Fisher sebelumnya 100. Berarti kalau dikali 1 kan berarti 100 itu kamu ambil semua, gitu ya. Kemudian dijumlahkan dengan hasil eksponensial moving average yang sebelumnya. Ya, karena kan yang sebelumnya itu kan pasti dia ada nilai errornya ya. Ya kan? Iya. Nah, sehingga itu perlu diperhalus dengan 1 min alfa itu tadi. Paham ya? Jadi kalau kita bisa cermati rumusnya itu sebenarnya dia menggunakan informasi indeks sebelumnya dikali dengan alfa yang kamu tentukan, ya, ditambah dengan hasil perhitungan eksponensial moving average sebelumnya dikali dengan 1 min alfa. Nah, kenapa 1 min alfa? Di sini kan kalau misal dikali 1 aja, berarti kan kamu pakai semuanya ya, dari hasil kemarin gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan di sini 0,5 berarti kamu 50-50. Jadi kamu ambil informasi untuk memprediksi hasil selanjutnya itu dari perhitungan indeks Fisher, 50% dari perhitungan indeks Fisher, dan 50% dari perhitungan eksponensial moving average di periode sebelumnya. Paham ya? Jadi 50-50 nih untuk memprediksi selanjutnya gitu. Nah, sehingga angka alfa ini bisa kamu kombinasikan varian. Misalkan kamu uji gitu ya, ada tabel pengujiannya. Oh, gimana kalau 90 banding 10? Hasilnya gimana? Bisa menurun nggak errornya? Gitu. Sehingga nanti ada 2 alfa, ada alfa 1, ada alfa 2. Bayang ya maksud saya. Ya. Jadi misalkan alfa 1-nya itu yang 1 indeks Fisher dikali alfa 1. Misalkan saya mau ambil indeks Fisher-nya yang sebelumnya itu 10% aja, berarti kan dikali 0,1. Kemudian ditambah dengan ya exponential moving average periode sebelumnya dikali dengan 1 minus 0, berapa? 1 minus 0,5. Itu kan berarti nggak jadi 1 nanti. Jadi kalau dijumlah harus 1 varian. Ini kan alfa ini kan 0,5 nih. Ya. Kalau 0,5 alfa pertama ditambah 0,5 alfa kedua itu kan jumlahnya 1. Iya. Gitu ya. Sehingga kalau misalkan alfa pertama kamu pakai 10%, 0,1, berarti kan porsi alfa berikutnya itu kan harusnya 0,9. Oh iya. Ya, 0,9. Tetapi hati-hati ya, ini kan kalau 1 dikurangi 0,9 itu kan jadinya berapa? Negatif 0,8. 1 dikurangi 0,9. Oh, 1 dikurangi 0,9, 0,1. Nah, akhirnya kan kamu hanya ambil 10% juga kan dari eksponensial yang T-1-nya. Ya, sehingga agar kita bisa ambil 90% dari sisi kanan, gitu kan? Berarti dikali berapa? Dikurangi berapa? 1 dikurangi 0,1. 0,1. Iya, jadi 1 dikurangi 0,1. Atau ini sebenarnya bisa disederhanakan lagi, langsung aja dikali 0,9. Gitu ya. Jadi kalau rumusnya seperti ini, ya alfanya jadinya sama. Alfa 0,1, yang belakang juga 0,1. Tapi kalau mau disederhanakan, ya ini dihapus 1 min A-nya, diganti langsung alfanya 0,9. Kebayangkan ya maksudnya ya? Iya, Bu. Jadi kalau mau pakai rumus ini ya berarti alfanya harus sama 0,1. Otomatis kalau yang di kiri 0,1, nanti yang di kanan tuh jadinya 0,9 kan, karena 1 min 0,1. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa dikombinasikan. Misalkan yang sebelah kiri saya maunya 30%. Berarti kan alfanya 0,3 ya. Nah, kemudian kalau menggunakan rumus yang sama berarti 1 min 0,3 kan 0,7. 0,7. Ya, kalau dijumlahkan 1. Gitu. Sehingga ini bisa jadi peluang untuk analisis lebih dalam lagi. Sehingga nanti bisa ditemukan ya nilai alfa yang sesuai. Tadi kan kamu bilang berdasarkan referensi gitu ya. Tapi kan bisa jadi referensi itu datanya berbeda dengan yang kamu gunakan kan.
Iya, betul. Ya, jadi kadang memang penentuan nilai alfa itu harus spesifik dengan datanya masing-masing. Itu ya, itu poin pengembangannya. Nah, Yes. kemudian tadi juga kamu menyebutkan ya pengujian di hasil time series analisisnya, kamu kan pakai datanya itu hanya 4 bulan ya, Iya, Januari sampai April April. saja. Nah, sebaiknya ya ini karena memang mungkin baru tugas ya. Mungkin sebaiknya untuk proyek akhir nanti harus lebih spesifik ya. Jadi kalau kamu punya indeksnya 10, berarti yang diuji ya harus 10 data itu. Gitu ya. Iya, Sehingga Bu. apa? Sehingga kan ini kan nanti di average kan. Nilai Iya. errornya kan kamu average. Sehingga dari 10 data itu errornya sekian, itu fair gitu loh. Datanya 10, pengujiannya itu di average untuk 10 pengujian. Kalau misalkan hanya diambil 4, berarti dari awal kamu harusnya cuma menampilkan 4 data saja. Sehingga kan kalau orang ingin menyimpulkan dari situ gitu ya, sisi inferensialnya, oh berarti dari 4 data errornya sekian, ya. Kalau dari 10 data errornya sekian, dengan harapan semakin banyak data errornya kan semakin kecil. Kebayang ya maksudnya ya. Iya, Bu. Jadi itu sih yang bisa saya mungkin komentari dan bisa saya beri saran gitu ya, untuk proyeknya sudah sangat lengkap, sudah sangat komprehensif juga, sudah bagus, cuman mungkin ada beberapa poin yang bisa dikembangkan lagi ke depannya. Siap, Bu. Terima kasih. Baik, baik, sebentar jangan ditutup dulu, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa yang lain, silahkan. Jadi bebas ya, dari kelas apapun boleh, jika ada yang ditanyakan monggo silahkan. Belum ada? Oke, kalau belum ada berarti bisa diakhiri ya Varian ya. Siap, Bu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silahkan. Ada yang sudah siap berikutnya? Ya, silakan raise hand yang sudah siap untuk presentasi tugasnya. Jadi ini sambil saya komentari ya, agar nanti mungkin ke depannya untuk proyek akhir itu bisa tahu strukturnya gimana, kemudian secara detailnya seperti apa. Kalau nggak ada yang mau raise hand, saya panggil aja ya. Varian tadi sudah dari kelas B, coba dari kelas A ya. Atala, ada? Ya, Bu, ada, Bu. Oke, silakan bisa dipresentasikan ya, proyek angka indeksnya. Ya, Bu, sebentar saya cari dulu itunya, filenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau share screen dulu, jadi share Ya, screen. salam ya, silakan. Di sini saya mau presentasi untuk hasil yang punya saya. Di sini saya pakai datasetnya juga masih pakai IHK, cuma di sini saya ngambil IHK untuk Provinsi Jawa Tengah. Di itu websitenya juga pakai website BPS di sini. Kalau saya buka,
Sebentar saya copy. Di sini ada datanya untuk yang tahun 2024. Di sini saya pakai datanya dari mulai Januari buat dasarnya, buat data dasar, terus saya pakai semua dari Februari sampai Desember. Di sini udah ada itunya. Saya nggak meroses lagi IHK-nya, pakai IHK yang sudah ada. Terus di sini untuk metodenya saya pakai dua, ada moving average yang pakai 3 bulanan sama exponential smoothing yang alpanya pakai 0,3. Didapat hasilnya setelah menggunakan perhitungan tuh kayak gini. Ada bulan April, ada bulan Maret, sampai terakhir di sini Desember. Hasilnya segini. Terus selanjutnya saya coba juga pakai exponential smoothing buat nanti yang dikomparasinya. Dari bulan Februari sampai bulan Desember ini. Lalu setelah itu saya di sini pakai dua, ada MAE sama MSE. Mean absolute error sama mean square error. Dihitung dari caranya menghitungnya kita mengambil nilai aktual, lalu kita komparasi sama nilai prediksinya, lalu kita dapat selisihnya berapa. Dari selisihnya ini nanti kita hitung pakai MAE dengan cara masing-masing selisihnya kita tambahkan, lalu kita bagi dengan banyak datanya. Di sini kita dapat untuk yang pertama yang MI moving average yang pakai 3 bulanan itu 0,25 untuk MI-nya. Lalu yang kedua di sini exponential smoothing-nya kita bandingkan juga, kita hitung selisihnya. Lalu didapatkan hasilnya di sini 0,278. Untuk memastikan ini nggak error, untuk pakai evolusi yang mean absolute error-nya ini, kita coba pakai yang kedua, kita coba pakai MSE. Caranya kurang lebih sebenarnya hampir sama, cuma ini nanti di pangkat 2. Jadi dapat hasilnya lebih detail untuk hasil selisihnya itu. Setelah itu kita ulangi lagi, kita proses lagi datanya dari untuk yang MA ini berarti kita mulainya dari Maret sampai akhirnya nanti di Desember. Setelah itu kita dapetin di sini juga untuk MSE-nya. Untuk yang MR sendiri ini ada 0,0971. Dan untuk yang exponential smoothing kita dapat hasilnya itu 0,141. Terus kita bandingkan di hasilnya di sini. Untuk moving average-nya kurang lebih errornya sekitar 0,25. Dan untuk exponential smoothing-nya hasilnya 0,278. Di sini dapat saya ambil kesimpulan kalau misalnya exponential smoothing itu mungkin emang lebih sensitif untuk perubahan. Tapi karena itu juga jadinya kita bisa menangkap tren lebih cepat. Jadi kayak di datanya itu kan di sini ada bagiannya yang kayak di sini nih. Bagian sini tuh nggak ada yang mulai turun kayak gini nih. Itu lebih cepat ditangkapnya daripada menggunakan moving average. Karena biasanya kalau moving average itu bakal kurang lebih kayak naik terus itunya datanya. Tapi kalau di ini lebih cepat dapat itunya, dapat penghasilan kok misalnya datanya akan agak turun. Mungkin, nah ini contohnya. Gitu. Mungkin segitu aja Bu dari saya, nggak terlalu banyak karena. Oke, baik. Ini juga sama ya kasusnya menggunakan indeks harga konsumen ya, cuma beda Iya Bu. provinsi ya. Cuma Tadi ini pakai provinsi, yang tadi kota.
Oke, lebih ke Jawa Tengah ya di sini ya. Nah, Iya, Bu. kemudian untuk pernyataan yang kamu bilang tadi itu juga sudah benar ya. Jadi kenapa exponential smoothing itu bisa lebih cepat menangkap tren? Karena dia dari rumusnya sendiri itu kan dia menggunakan hasil error di periode sebelumnya, gitu kan? Iya, Sehingga Bu. dia bisa langsung belajar dari error kemarin itu berapa, sehingga itu bisa diperhitungkan untuk menghindari error yang serupa, gitu ya. Sehingga tapi Iya, kalau misalkan yang weighted moving, yang moving average itu kan dia memang rata-rata dari beberapa periode. Nah, jadi iya, Bu. bisa jadi ketika ada satu periode yang turun tapi dua periode itu dia stabil, nah itu kan bisa jadinya Lebih teristilahnya naik, Bu. terdegradasi itu ya, jadinya Iya, Bu, lebih terdegradasi naik, Bu. Itunya dari dan biasanya. iya, dan akhirnya kan tidak bisa melihat secara lebih spesifik gitu ya. Cuman memang Iya, Bu. kalau moving average itu memang cocoknya adalah untuk data yang memang stabil dia. Jadi misalkan Iya, setiap Bu. periode dia nambah 2 atau 3 poin. Maka itu kan jika dirata-ratakan otomatis bisa lebih akurat gitu ya. Iya, Cuman Bu. kalau Itu yang memang saya ambil datanya, dari itunya. iya. Jadi kalau memang datanya itu kadang dia turun, kadang dia naik, ya bisa jadi yang paling cocok adalah exponential smoothing gitu ya. Nah, kemudian ini yang kamu pakai exponential smoothingnya itu nilai alfanya 0,3 ya. Iya, Bu. Nah, ini juga 0,3. sama, ini sebenarnya bisa juga dikembangkan lagi ya, Tala ya. Jadi nilai Iya, Bu. alfa berapa sih yang cocok atau yang memiliki nilai MAPE dan MAE yang paling minimum? Gitu. Kemudian ini juga bisa divisualisasikan ya. Jadi bisa dibuatkan grafik chart, grafik garis gitu ya, untuk Iya, memperlihatkan, Bu. oh ini data aktualnya, ini data prediksinya menggunakan exponential smoothing dan juga moving average. Nah, kalau punya varian tadi kan memang dibedakan ya, dibandingkan antara yang aktual dengan beberapa metode lainnya. Nah, itu sudah bagus, cuman bisa ditambahkan lagi untuk gabungan semuanya. Jadi dalam satu grafik itu ada satu garis data aktual, ya, kemudian ada garis-garis lain yang merupakan hasil dari prediksinya. Sehingga dari gambar saja itu bisa kita lihat mana sih yang paling dekat atau mendekati dari data aktualnya itu tadi. Gitu. Itu ya. Jadi sebenarnya ini Iya, masih Bu. bisa dikembangkan, ada Bisa dikembangkan lagi. visualisasi gitu ya, digambarkan dan juga MSE, MAE-nya juga ya. Itu juga bisa dibuatkan semacam grafik Grafik line juga. atau grafik batang gitu ya, yang memperlihatkan antara MAE, MSE misalkan dari beberapa metode yang digunakan, sehingga kan akan terlihat signifikansinya kan gitu. Semakin besar errornya kan semakin jelek. Nah, akhirnya dari gambar itu bisa dianalisis lagi berdasarkan gambar ini, selisih error antara yang metode eksponensial dengan moving average berdasarkan MAE-nya itu berapa, berdasarkan MAPE-nya berapa, dan yang sebagainya. Untuk yang grafiknya itu berarti dari selisihnya ini ya, Bu? Yang dibuatkan Hasil ininya, hasil perhitungan MAE-nya. ya, Bu. Jadi satu grafik batang itu untuk yang moving average aja. Nah, itu satu grafik batang itu bisa dipecah dua gitu ya, ada yang warna biru dan Iya, Bu, oranye ngerti, Bu. soalnya. Nah, itu untuk MAE dan MSE-nya. Nanti sebelah kanan ada yang exponential smoothing-nya gitu. Jadi bisa terlihat perbedaannya secara langsung dalam satu visualisasi. Iya, Bu, baik, Bu. Dipahami. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Abdurrahman ya? Iya, Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Ibu, mengenai tadi dari presentasinya Varian sama Atala itu sama-sama menggunakan exponential smoothing, yang dimana alfanya itu punya Varian 0,5 dan Atala 0,3. Nah, di sini nilai alfanya tadi itu bisa diuji coba, Ibu, dari 0,1 sampai 0,99 atau sampai 1. Nah, di mana itu apakah ada metode yang tepat agar kita bisa lebih efisien untuk menghitung dan menentukan alfa ini? Oke. Nah, untuk menentukan nilai alfa itu sebenarnya bisa kita cek ya dari seberapa besar sih poin. Kalau yang digunakan varian tadi kan exponential moving average ya.
di mana di situ kan dia menjumlahkan ya hasil indeks sebelumnya, data aktual kan berarti dari data aktual dijumlahkan dengan data perhitungan exponential moving average sebelumnya. Jadi ada dua sisi yang bisa dia lihat. Kemudian dua sisi itu dibagi proporsinya menggunakan alfa, seberapa banyak kita mau pakai gitu ya. Jadi kalau misalkan saya nggak mau hitung satu persatu, saya mau langsung aja, berarti kalian lihat di situ. Ya, dari beberapa kali kalian melakukan prediksi, itu yang paling besar ya proporsinya untuk menentukan prediksi selanjutnya itu apakah data aslinya atau hasil selisih atau hasil prediksinya di periode sebelumnya gitu. Sehingga itu kan bisa juga dibuat statement ya berdasarkan kalau misalkan kita pakai semuanya kan otomatis harus dihitung data ke 1 sampai keseluruhan data. Cuman kalau memang ingin lebih efisien, misalkan dari data uji 1 sampai 20 terlihat yang memberikan proporsi terbesar itu adalah indeks Fisher di periode sebelumnya. Ya, sehingga untuk kedepannya bobotnya saya lebihkan untuk yang indeks Fisher. Jadi misalnya jadi langsung 0,7 yang indeks Fisher, kemudian yang perhitungan sebelumnya dia 0,3 misalkan. Nah, itu boleh. Karena apa? Karena dengan landasan saya sudah melakukan 20 kali gitu ya. Dan melihat ternyata yang paling besar itu 0,7 dan 0,3 hasil errornya. Hingga nanti ke depannya untuk data uji ketiga 21 sampai 100 misalkan, itu kita pakai proporsi tersebut tanpa harus ngecek proporsinya satu persatu. Gitu. Nah, jadi ini murni hasil uji coba mandiri sebenarnya ya, Rohman ya. Kayak misalkan Atala ini kan juga dia pakai 0,3. Nah, kalau di exponential smoothing itu kan dia murni hasil selisih ya, selisih prediksi dari perhitungan sebelumnya. Sehingga nilai alfanya di situ hanya satu porsi saja. Nah, sehingga nilai alfa di situ kan berarti perannya sangat besar ya. Kita mau ambil seluruhnya atau kita mau ambil seberapa besar. Itu juga bisa sama caranya, bisa dilihat dulu, dijalankan dulu seluruhnya, tapi hanya dalam beberapa data gitu ya. Dari situ bisa dilihat, oh ternyata yang paling besar porsinya sekian. Ya udah untuk selanjutnya saya pakai bobotnya sekian aja, misalnya. Jadi nggak harus sama terus gitu ya. Dari data uji 1 sampai 100 bobotnya harus sama, enggak juga. Bisa juga dibagi per batch gitu. Sayang ya maksudnya. Iya Ibu, sudah terbayang. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Yang lain ada pertanyaan mungkin? Oke, baik. Kalau tidak ada dari Atala, apakah sudah cukup ya? Baik Bu, sudah sungguh insightful Bu itunya masukannya. Oke. Baik, bisa dicukupkan Atala? Ya Bu, Akhiri ya. untuk sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau presentasi? Dari kelas H belum ya? Silahkan dari kelas H. Ya, Rania, ya silakan. Tes baik Bu, izin untuk share screen. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Mariza dengan 3 digit NIM terakhir 251 dari TIH kelas kelas H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang sebelumnya, yaitu analisis angka indeks dan time series pada data tingkat pengangguran di Indonesia. Untuk datanya sendiri, ini saya ambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik,
di mana untuk nama dari datasetnya itu penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu. Dan di sini untuk datanya itu ada dari tahun 2008 hingga 2024. Namun untuk yang saya ambil di sini dari tahun 2017 sebagai periode dasarnya, lalu tahun 2018 hingga 2023 ini sebagai periode berjalannya. Dan untuk datanya sendiri, ini sebenarnya patokannya itu hanya ada di bulan Februari dan Agustus aja, namun karena memang saya ingin memakainya per tahun, jadi saya menggunakan rata-rata dari kedua bulan tersebut. Dan didapatkan hasilnya seperti ini. Jadi ini tahun 2017, 2018, dan seterusnya. Dan di sini ada sekitar 38 provinsi. Lalu untuk bobotnya di sini saya memakai jumlah angkatan kerja dan sama saya memakai rata-rata dari bulan Februari dan juga bulan Agustus. Lalu untuk perhitungan angka indeksnya di sini untuk perhitungannya saya menghitung indeks sederhana lalu juga yang tidak tertimbang mulai dari angka indeks sederhana. Untuk rumusnya sebagai berikut, dan di sini saya langsung memakai Excel saja untuk perhitungannya dan didapatkan hasilnya seperti ini. Jadi untuk hasil dari jenis angka indeks sederhana ini didapatkan per bulan gitu ya, per provinsi gitu. Dan untuk hasilnya tuh cukup bervariasi. Contohnya misalkan di Bali itu mengalami adanya peningkatan tingkat pengangguran yang cukup drastis. Misalkan dari tahun 2020 di sini hingga 2021 itu mengalami lonjakan yang cukup drastis. Ada juga yang mengalami penurunan, misalkan di Provinsi Riau, indeksnya terlihat dari tahun 2020 hingga ke 2021 ini mengalami penurunan seperti itu. Lalu lanjut untuk angka indeks yang agregatif tidak tertimbang. Di sini saya coba untuk menghitung juga dan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Jadi untuk tahun 2018 dibandingkan dengan indeks dasarnya tahun 2017, di sini terlihat adanya penurunan sebesar 0,1%. Lalu di tahun 2019 ini terjadi penurunan sebesar 0,3%, lalu mengalami kenaikan di tahun 2020. Lalu dari tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 27, jadi ini merupakan lonjakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2020, kalau misalkan kita bandingkan di tahun 2017, ini memang mengalami kenaikan, namun kalau misalkan kita bandingkan dari tahun 2020, ini memang kenaikannya tidak cukup tinggi dari tahun 2021. Lalu untuk angka indeks agregatif tertimbangnya, di sini untuk metode Laspeyres-nya tinggal dimasukkan. Jadi ini untuk bobotnya kembali lagi saya menggunakan jumlah angkatan kerja di sini. Dan di sini untuk hasilnya, jadi dari hasil perhitungan di tahun 2018 ini sebesar 99,77 mengalami penurunan, kemudian adanya kenaikan yang lebih besar itu di tahun 2021, kemudian sedikit menurun lagi di tahun 2020 hingga 2023. Begitu juga untuk metode pascanya. Di sini untuk bobotnya menggunakan yang periode yang berjalan, lalu didapatkan hasilnya sebagai berikut ini. Sebenarnya untuk perhitungan hasil nilainya itu tidak jauh beda dari yang Laspeyres. Kemudian dari hasil metode Laspeyres dan juga pasca di sini saya hitung untuk Fishernya juga dan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Jadi untuk pola pergerakan indeksnya itu tetap sama dan peningkatan tajamnya itu di tahun 2020 hingga 2021. Lalu mengalami sedikit penurunan setelah tahun 2021.
Nah, kemudian dilanjut untuk analisis prediksi time series. Nah, di sini kalau misalkan dilihat dari pola datanya itu sebenarnya bisa dibilang tren juga jangka panjang, namun kemungkinan juga adanya pola siklis. Tapi di metode ini akhirnya saya memutuskan untuk memakai simple moving average dan juga untuk exponential smoothing. Dan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Jadi untuk simple moving average ini saya menggunakan untuk periode waktunya itu ada 2, yaitu ada 2 periode dan juga 4 periode. Lalu untuk exponential smoothingnya di sini juga saya menggunakan 2 untuk A-nya, yaitu ada 0,1 hingga 0,6. Lalu untuk simple moving average-nya di sini terlihat bahwa prediksinya itu mengikuti pola kenaikan pada 2 periode ini tuh menangkap perubahan trennya itu lebih cepat daripada yang metode 4 periode. Jadi di sini memang untuk yang periode 4 itu prediksinya itu lebih stabil gitu. Namun untuk menangkap perubahan trennya itu masih kurang cepat daripada yang 2 periode. Lalu untuk exponential moving average di sini datanya itu untuk yang 0,1 hasil prediksinya itu lebih stabil karena perubahan dari tahun ke tahun itu lebih halus. Namun memang metode ini tuh cukup lambat untuk menangkap pergerakan tren yang sangat drastis gitu. Lalu sebaliknya pada alfa yang 0,6 di sini metodenya lebih cepat untuk menangkap perubahan tren. Dan jadi dibandingkan dari hasil simple moving average dan juga exponential moving average ini tuh lebih akurat yang exponential smoothing average dengan A-nya itu 0,6 dari metode yang telah dihitung ini. Lalu kemudian untuk analisis errornya, di sini saya menggunakan MSE dan juga MAPE, namun memang bisa dilihat bahwa cukup tinggi juga untuk MSE-nya. Di sini untuk simple moving average hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk hasil dari exponential smoothing sebagai berikut. Dan jika dilihat, kalau misalkan kita lihat dari MAPE, memang lebih kecil untuk persen errornya itu yang di exponential smoothing yang A sama dengan 0,6 seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa perhitungan ini tuh lebih akurat untuk menghitungnya menggunakan exponential smoothing dengan A-nya itu 0,6, namun memang harus dicoba untuk metode yang lainnya gitu. Mungkin ada yang lebih cocok daripada simple moving average dan juga exponential smoothing seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya, Bu. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Untuk Rania, datanya ini adalah untuk menghitung indeks pengangguran. Iya, Ibu. Nah, di situ kan ada data 2 tabel ya. Itu kamu pakai data yang mana? Yang ini saya pakai yang tingkat pengangguran ini. Pengangguran yang di Februari dan juga Agustus, karena ini cuma ada 2 bulan aja, jadi saya rata-ratakan seperti itu. Oke. Kalau yang tabel sebelumnya yang di atasnya? Yang di atasnya itu hasil dari saya rata-ratakan. Jadi ini yang bawah ini tuh dari BPS-nya sendiri, dataset yang dari BPS, yang ini tuh yang udah saya hitungkan untuk rata-ratanya. Oke, dihitungkan untuk rata-ratanya, di situ ada jumlah pengangguran sama dan jumlah angkatan kerja. Ya, untuk jumlah angkatan kerja ini saya anggap sebagai bobotnya untuk menghitung indeks yang tertimbang. Oh, gitu. Maksudnya jumlah angkatan kerja ini kalau jumlah pengangguran itu kan orang yang menganggur gitu ya, jumlahnya dari penduduknya gitu ya. Iya. Nah, kalau jumlah angkatan kerja itu jumlah orang yang bekerja. Kalau yang dari saya cari itu jumlah angkatan kerja itu ada 2 kelompok di dalamnya. Jadi ada penduduk yang bekerja dan juga pengangguran. Seperti itu. Jadi karena itu, jadi saya pikir mungkin karena
kalau misalkan jumlah angkatan kerja ini bobot atau hasilnya itu meningkat, berarti di jumlah pengangguran itu juga akan ikut meningkat gitu. Jadi ya makanya saya memakai jumlah angkatan kerja. Oke, berarti ini kamu kalikan ya antara jumlah pengangguran dikalikan dengan bobotnya jumlah angkatan kerja. Iya. Oh, cuman kan ini ya nggak apa-apa ya, ini kan tugas ya. Cuman untuk pengambilan datanya ini perlu hati-hati ya, karena kan itu kalian menyimpulkan sesuatu dari tugas ini gitu ya. Dan itu kan kamu menyebutkan itu ada indeks pengangguran kan jadinya ya. Iya. Nah, sehingga kalau misalkan indeks pengangguran itu kan kalau kita lihat berarti kan kita mau tahu secara periodik angka pengangguran dari suatu periode ke periode tertentu gitu ya. Iya. Nah, sehingga kalau misalkan kita tambahkan di situ pembobotannya adalah jumlah angkatan kerja, di mana yang di dalamnya tadi seperti yang kamu bilang, ada variabel orang yang bekerja dan variabel orang yang tidak bekerja. Iya. Ya, sehingga kan jadinya kayak kurang murni ya, istilahnya kan kalau pengangguran kan otomatis yang kita hitung adalah yang menganggur saja. Ya, misalkan, oh apa saja sih indeks pengangguran? Misalkan orang yang menganggur selama 1 tahun itu jumlahnya berapa, ya kan? Orang yang sudah menganggur selama misalkan 2 tahun, orang yang menganggur selama 3 bulan, itu kan ada jumlahnya. Ya, berarti ada beberapa variabelnya kan. Dan sehingga kalau misalkan kita simpulkan itu adalah indeks pengangguran, berarti kan murni adalah secara umum jumlah pengangguran. Bisa jadi orang yang baru kena PHK, ya. Misalkan kayak dari suatu daerah yang menganggur itu bisa diklasifikasikan nggak sih? Misalkan yang menganggur di beberapa bulan atau tahun tertentu, atau mungkin ada yang baru saja kena PHK, itu kan sebenarnya entitasnya berbeda ya. Cuman kan kalau kita simpulkan sebagai jumlah pengangguran secara umum kan berarti fair, gitu ya. Bayang ya maksudnya ya? Ya, kebayang. Gitu. Nah, kemudian untuk penyampaiannya, ini sebaiknya kalau memang, oh ini dari satu tabel besar ini yang saya gunakan hanya variabel pengangguran. Nah, itu perlu ada penjelasan dan juga visualisasi. Misalkan di kolom pengangguran ini kamu kasih garis shape line merah gitu ya, yang menandakan yang hanya kamu pakai itu yang variabel penganggurannya saja. Ya, sehingga kan kalau dilihat dari sini kan ada bekerja, ada sekolah, yang lagi sekolah gitu ya misalkan ya, yang lagi apalagi mengurus apa itu? Mungkin rumah tangga sebenarnya. Oh, yang ibu rumah tangga gitu misalkan ya. Dan akhirnya kan, oh ini kok datanya bercampur, kan takutnya kayak gitu. Sehingga perlu ditekankan ada visualisasi garis gitu ya, yang membedakan mana sih variabel yang kamu pakai. Nah, kemudian harus dikasih dengan captionnya juga ya. Misalkan gambar yang tabel biru ini kamu gambar 2 misalkan, sehingga itu jelas nanti penjelasannya. Pada gambar 2 yang saya gunakan adalah variabel pengangguran misalkan. Setelah itu saya hitung, baru ada muncul tabel, gambar ke-3 ini kan. Iya. Sehingga bisa secara runtut gitu urannya, sehingga nanti bisa lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Tambahan saja sih, sebenarnya sudah lengkap ya, cuman mungkin bisa diperbaiki lagi untuk ke depan. Ya, baik Bu. Kemudian untuk perhitungan time series analisisnya, ya ini kamu pakai moving average ya? Iya, moving average dan exponential smoothing. Nah, kalau dilihat dari datanya itu kan bisa jadi kayak campuran ya, yang dari 2017 dan sampai 2019 itu kan konstan ya? Iya. Ya kan, konstan, kemudian dari 2019 ke 2021 dia tren naik gitu kan, kemudian dari 2021 sampai 2023 dia tren turun. Nah, sehingga ini kalau bisa disimpulkan, kalau kita lihat capture data ini aja gitu ya, ini kan berarti cukup random, ya kan? Ya. Dengan ada beberapa mungkin tren tersembunyi di belakangnya. Dengan pilih exponential smoothing itu juga sudah cocok sebenarnya kan? Iya. Sehingga di situ terbukti yang terbaik yang mana? Yang ini Bu, yang A-nya 0,6. Ya, ini kan terbukti bahwa memang ada pola tersembunyi kan ya di dalam datamu itu, sehingga di sini kamu pakai uji coba alfa 0,1 dengan 0,6. Nah, artinya dengan 0,6 itu artinya apa? Artinya kan kamu menggunakan 60% ya.
hasil prediksi sebelumnya kan, di mana hasil prediksi sebelumnya itu kan diselisihkan antara data aktual sama data prediksinya. Nah, sehingga karena datanya itu ada pola tren yang tersembunyi ya, sehingga kalau kita lihat data sebelumnya, itu kan misalkan yang stabil tadi kan antara 17 sampai 19. Mungkin error antara 20-19 itu akan sangat tinggi. Jadi terbukti ya, errornya 2020 akan sangat tinggi, karena kan dia akan melihat data di 2019 kan untuk prediksi 2020. Sehingga 2019 itu kan sebenarnya stabil ya dari 2017. Nah, sehingga nilai error yang 18 ke 19 itu akan sangat sedikit karena datanya stabil itu tadi. Jadi mungkin ada beberapa penyesuaian ya. Jadi di setiap lonjakannya itu. Nah, kalau misalkan memang setiap lonjakannya itu sama periodenya, misalkan 2 tahun sekali ada pelonjakan, entah itu menaik, entah itu menurun, nah berarti kan dia jadinya apa? Jadinya siklus gitu ya. Sehingga ini kan kamu hanya pakai 5 data saja, tapi ya sudah bagus pemilihannya. Cuman mungkin kalau misalkan data yang digunakan lebih dari 5, itu kan bisa terbaca lagi ya, polanya seperti apa. Entah nanti setelah turun itu dia stabil lagi, kalau dia setelah turun stabil lagi, otomatis kan setelah stabil dia naik dan turun lagi, kalau misal dia siklus gitu kan. Tapi kalau misalkan dari turun itu dia semakin turun, nah itu kan berarti semakin random katanya. Kebayang ya maksudnya ya? Iya Ibu. Itu aja sih, untuk yang lain juga sudah bagus ya. Mungkin itu tadi Rania bisa diberi caption setiap tabelnya ya, sehingga bisa disitasi gitu kan, tabel 1 ini menjelaskan apa, jelas gitu ya, yang mana tabel 1, yang mana tabel 2 dan Baik Bu, terima kasih Bu atas sarannya. Oke, sama-sama. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada bisa dicukupkan ya Rania. Ya, baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas masukan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya mungkin ada satu lagi yang mau presentasi. Ya, silahkan Cleo. Baik, Bu, sebentar. Apakah udah terlihat, Bu? Ya, sudah. Silahkan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cleo Alia Khairunisa dengan NIM 2305120423. Di sini saya akan mempresentasikan laporan angka indeks dan time series, di mana saya menggunakan dataset indeks pembangunan manusia. Dataset ini berisi data indeks pembangunan manusia di kota Jakarta Timur dari tahun 2010 hingga 2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. IPM ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Di sini ada beberapa variabel. Yang pertama, indeks pembangunan manusia ini saya gunakan untuk menghitung indeks sederhana, lalu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah, lalu pengeluaran per kapita ini saya gunakan untuk menghitung agregatif tidak tertimbang. Selanjutnya, untuk pengeluaran per kapita, saya normalisasi dengan rentang 0 hingga 1, dengan nilai 0 mewakili pengeluaran terendah dan 1 mewakili pengeluaran tertinggi dalam periode yang tercatat. Normalisasi dilakukan untuk mempermudah analisis dan perbandingan data antar tahun.
Lalu yang pertama, angka indeks sederhana, di mana di sini terlihat bahwa tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 0,974% dibandingkan dengan tahun dasar. Lalu 2012 terjadi peningkatan sebesar 1,87% dibandingkan dengan tahun dasar. Lalu selanjutnya, hasil ini diperoleh dari perhitungan PT, yaitu nilai variabel pada periode berjalan, yang kemudian dibagi dengan P0, yaitu nilai variabel pada periode dasar tahun 2010, lalu dikalikan dengan 100. Dengan demikian, angka indeks sederhana ini menggambarkan tingkat perubahan suatu variabel dari tahun ke tahun dibandingkan dengan periode awal sebagai acuan. Lalu, saya juga menghitung indeks agregatif, di mana dalam analisis ini hanya digunakan angka indeks agregatif tidak tertimbang, karena tidak dilakukan perhitungan angka indeks agregatif tertimbang akibat tidak tersedianya bobot dari masing-masing variabel dalam dataset. Berikut hasil yang didapat dari agregatif tidak tertimbang, di mana berdasarkan perhitungan angka indeks agregatif tidak tertimbang diperoleh hasil sebesar 105,084. Nilai ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 5,084% dibandingkan dengan tahun dasar. Perhitungan ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai indeks dari semua sektor dalam periode berjalan, kemudian membaginya dengan jumlah nilai indeks pada periode dasar, lalu mengalikannya dengan 100. Hasil ini mencerminkan perubahan agregat tanpa mempertimbangkan bobot dari masing-masing variabel dalam dataset. Selanjutnya, analisis time series. Pada data saya, karena data yang dianalisis ini memiliki pola tren, maka metode peramalan yang sesuai harus mampu menangkap kecenderungan perubahan nilai dari waktu ke waktu untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas metode dalam menangkap tren data. 3 metode utama yang saya gunakan adalah yang pertama, metode moving average, di mana rumusnya sebagai berikut, di mana FT adalah peramalan untuk periode mendatang, N adalah jumlah periode yang dirata-ratakan, dan ini adalah jumlah aktual periode sebelumnya hingga periode N. Selanjutnya, analisisnya yaitu prediksi time series analysis menggunakan metode moving average yang digunakan dengan 2 interval waktu, yaitu setiap 3 tahun dan 6 tahun. Pada interval 3 tahun ini prediksinya itu dimulai pada tahun 2013 karena membutuhkan 3 data sebelumnya. Sedangkan pada interval 6 tahun prediksi dimulai pada tahun 2016 karena memerlukan 6 data sebelumnya. Selanjutnya, evaluasi error untuk average yang 3 tahun. Evaluasi error metode moving average yang 3 tahun menunjukkan bahwa tingkat kesalahan relatif lebih kecil dibandingkan moving average yang 6 tahun. Hasil evaluasi menunjukkan RSS sebesar 7,1399, MSE sebesar 0,71399, dan RMSE sebesar 0,84 sekian. Beberapa tahun memiliki error yang rendah, misalnya pada tahun 2021 dengan error sebesar 0,25, tetapi ada juga tahun dengan error yang lebih tinggi seperti tahun 2013 sebesar 1,1664 dan pada tahun 2014 sebesar 0,9867. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini cukup baik dalam menangkap tren, tetapi tetap memiliki keterbatasan dalam menghadapi fluktuasi besar dalam data. Selanjutnya,
evaluasi error untuk moving average yang 6 tahun. Evaluasi error moving average 6 tahun menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan moving average yang 3 tahun. Hasil evaluasi menunjukkan nilai RRS sebesar 14,5, MSE sebesar 2,07, dan RMSE sebesar 1,442. Dari hasil evaluasi terlihat bahwa moving average yang 6 tahun mengalami kesalahan prediksi yang lebih besar dibandingkan moving average yang 3 tahun. Tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan error yang tinggi. Misalnya tahun 2016 sebesar 2,99 dan tahun 2017 sebesar 2,255. Menandakan bahwa metode ini kurang sensitif terhadap perubahan tren jangka pendek. Meskipun demikian, terdapat beberapa tahun dengan error yang lebih kecil seperti tahun 2020 dan 2021 yang menunjukkan bahwa metode ini lebih stabil dalam tren jangka panjang. Selanjutnya, metode Lasker method. Yang pertama yaitu analisisnya. Dalam perhitungan ini, garis tren diperoleh dengan menggunakan persamaan linier memiliki gradien sebesar 0,4 sekian dan intercept sebesar min 786,01 sekian. Selanjutnya, nilai prediksinya. Prediksi yang dihasilkan menggunakan metode ini menunjukkan bahwa nilai indeks prediksi cukup mendekati nilai aktual. Sebagai contoh, pada tahun 2016, nilai indeks aktual adalah 81,3, sedangkan nilai indeks prediksi adalah 81,0 sekian. Hal ini membuktikan bahwa metode Lasker ini mampu memberikan estimasi yang cukup akurat terhadap data yang diamati. Prediksi ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun, mengikuti pola tren yang diamati. Selanjutnya, evaluasi errornya, di mana pada metode Lasker ini menunjukkan bahwa metode ini memiliki tingkat kesalahan yang relatif kecil. Hasil evaluasi menunjukkan nilai RSS sebesar 0,5 sekian dan MSE-nya sebesar 0,04 sekian dan RMSE sebesar 0,2 sekian. Lalu selain itu, koefisien R kuadrat yang diperoleh adalah 0,99 sekian yang menunjukkan bahwa sekitar 99,14% variabilitasnya ini dalam data dapat dijelaskan oleh model regresi yang digunakan. Nilai ini juga mengindikasikan bahwa model ini memiliki akurasi yang sangat baik dalam memprediksi nilai tren. Selanjutnya, metode exponential smoothing. Langsung saja ke analisisnya. Pada analisis ini digunakan dua nilai alfa, yaitu 0,1 dan 0,6, untuk melihat bagaimana masing-masing parameter mempengaruhi hasil peramalannya. Dari hasil peramalan menggunakan alfa 0,1 menunjukkan bahwa nilai prediksi bergerak lebih lambat mengikuti tren data aktual karena bobot data tertentu lebih kecil. Sebaliknya, dengan alfa 0,6, prediksi lebih cepat menyesuaikan dengan perubahan indeks karena bobot data terbaru lebih besar. Dari tabel peramalan ini terlihat bahwa perbedaan antara hasil prediksi dan nilai indeks aktual lebih besar pada alfa 0,1 dibandingkan 0,6, terutama di tahun dengan perubahan nilai indeks yang signifikan. Selanjutnya, evaluasi error smoothing 0,1 dan 0,6. Evaluasi error untuk kedua metode ini menunjukkan bahwa RSS, MSE, dan RMSE yang lebih kecil pada alfa 0,6 dibandingkan 0,1. Nilai RSS untuk alfa 0,1 66,7 sekian, sedangkan untuk alfa 0,6 hanya 6,466 sekian.
Begitu juga dengan MSE-nya di mana alfa 1 memiliki nilai 5,31 sekian, jauh lebih besar dibandingkan alfa 0,6 yang hanya 0,4 sekian. RMSE juga menunjukkan hasil serupa dengan alfa 0,1 memiliki nilai 2,265 sekian, sedangkan alfa 0,6 lebih rendah di angka 0,705 sekian. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemilihan nilai alfa sangat mempengaruhi akurasi peramalan. Alfa yang lebih kecil 0,1 menyebabkan peramalan lebih stabil tetapi kurang responsif terhadap perubahan tren. Sebaliknya, alfa yang lebih besar 0,6 membuat model lebih adaptif terhadap perubahan data, sehingga menghasilkan error yang lebih kecil. Selanjutnya, perbandingan analisis hasil SPSS dan perhitungan manual. Metode moving average ini dihitung secara manual di Excel dan juga menggunakan perangkat lunak SPSS. Dari hasil perhitungan ini, nilai moving average 3 tahun dan 6 tahun yang diperoleh dari kedua metode menunjukkan hasil yang hampir serupa. Dan sedikit perbedaan pada beberapa angka desimal saja. Selanjutnya, metode kuadrat terkecil atau least square method, di mana perbandingan perhitungan manual di Excel dan SPSS pada metode kuadrat terkecil menunjukkan hasil yang hampir identik dengan perbedaan sangat kecil akibat pembulatan. Nilai R sebesar 0,991 menandakan hubungan yang sangat kuat antara tahun dan nilai indeks. Sementara gradien positif 0,4 menunjukkan tren peningkatan tahunan. Grafik regresi linear juga menunjukkan kecocokan tinggi antara model dan data aktual. Selanjutnya untuk metode exponential smoothing, saya menggunakan sintaks sebagai berikut. Lalu, berdasarkan hasil perhitungan manual di Excel dan perhitungan di SPSS pada metode exponential smoothing ini dengan alfa 0,1 dan 0,6, hasil prediksi dari kedua metode menunjukkan kesamaan pola meskipun terdapat sedikit perbedaan akibat pembulatan. Perbedaan terbesar terlihat pada nilai indeks prediksi dan error, di mana SPSS memberikan hasil yang lebih otomatis dan akurat dalam perhitungan. Selanjutnya kesimpulan dari data saya, metode kuadrat terkecil atau least square method ini merupakan metode terbaik dalam analisis ini karena memiliki tingkat kesalahan yang paling rendah. Sekian presentasi dari saya. Oke. Ya. Jadi kelas. Iya, Bu. Oke. Di sini data yang digunakan adalah data indeks pembangunan manusia ya, yang didapat dari beberapa variabel yang juga diambil dari BPS. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat hasil dari perhitungan indeksnya, untuk pola datanya itu berarti termasuk apa, Cleo? Tren. Datanya tren ya, di situ ya. Sehingga dia tren naik meskipun ada beberapa puncak data yang terlihat agak menurun gitu ya di tahun berapa itu 2020 ya, di tahun 2020 terhadap nilai dasarnya, cuman secara umum itu termasuk data tren karena dia lebih banyak menaiknya ya daripada menurunnya di suatu titik. Nah, kemudian kalau sudah kita ketahui pola datanya tren, nah berarti bisa kita pakai beberapa metode yang cocok ya. Di sini kamu pakai moving average ya, di situ untuk 3 tahun dan 6 tahunan. Nah, di situ yang terlihat lebih baik yang mana? Yang 0,3, yang 3 tahun. Tahunan ya, 3 tahunan ya. Karena memang kalau kita lihat dari polanya tadi, itu dia stabil kan di 3 tahun, setiap 3 tahun, karena kan dia semakin menaik ya. Jadi kalau kita ambil data dari 6 tahun sebelumnya, bisa jadi yang 6 tahun sebelumnya itu masih rendah banget, ya kan?
Sehingga kalau dijumlah 6, dijumlah dan dibagi 6, itu bisa jadi lebih tidak akurat dibanding kalau kita hanya pakai 3 data sebelumnya saja. Nah, kemudian mungkin ini bisa juga kalau kamu kembangkan, kamu bisa pakai 6 tahun. Cuman kamu pakai yang weighted, sehingga kamu kasih porsi yang lebih besar untuk data yang terbaru. Dengan misalkan kalau kita pakai data 6 tahunan, berarti data yang ke periode min satunya, kan berarti periode sampai min 6 ya. Jadi kalau periode min satunya itu kamu kasih porsi yang lebih besar daripada periode-periode lainnya. Bisa dikembangkan juga seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian untuk pemilihan metode keduanya juga sudah cukup cocok ya. Kamu pakai least square method ya. Iya. Nah, di situ kan memang karena apa? Karena kan least square method itu dia membuat prediksi dengan data yang linear ya. Bisa kita lihat kan kalau data tren kan linear menaik ya kalau punya kamu ya. Nah, sehingga di situ untuk mendapatkan rumus JMX plus C-nya itu kan sudah jelas ya, kamu bisa hitung gradiennya berapa setiap kenaikannya dan slope-nya juga berapa ketika X-nya 0 itu Y-nya berapa, itu juga bisa kamu hitung dan akhirnya bisa mendapatkan nilai yang paling akurat ya jika dibandingkan dengan moving average. Iya, Bu. Ya kan, paling akurat ya. Karena dia apa? Karena dia melihat titik gradiennya berapa sih, ya kan? Jadi setiap gradien itu kan ada rumusnya ya. Setiap gradien sehingga ketika dijumlahkan dengan nilai X itu sendiri dan ditambah dengan intercept-nya itu bisa secara lebih akurat. Nah, untuk gambarnya ada tuh yang membandingkan antara data aktual dengan hasil time series analysis-nya. Belum ada, Bu. Oh, belum ada ya. Jadi kamu hanya memperlihatkan dari tabel. Iya. Ini bukan yang feature 4 itu? Bukan. Untuk yang titik itu apa? Data asli bukan ya? Hasil observasinya. Ya, data aslinya. Ya, yang titik itu kan data aslinya ya. Jadi kalau least square method itu kan hampir sama seperti regresi linear. Jadi kita mencoba untuk membuat garis secara linear berdasarkan poin-poin data aktual kan, Cleo? Iya. Ya kan? Sehingga nanti errornya itu dihitung dari mana? Dihitung dari setiap garis ini, garis least square methodnya terhadap titik data aslinya. Ya. Jadi semakin kita bisa mendekati poin-poin titik yang ada itu, berarti otomatis model garis yang sudah kita buat itu bisa lebih akurat hasil. Nah, kemudian mungkin ini kan kamu compare-nya dari yang simple moving average aja ya. Nah, bisa jadi belum dicoba kan ya, barangkali yang weighted moving average itu bisa mengungguli least square method, bisa jadi. Karena kan belum dicoba ya untuk yang weighted moving average. Iya, belum dicoba. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kan jadi batasan masalah kan dalam tugas kamu, bahwa kamu di sini hanya pakai simple moving average dan least square method ya. Dan juga ada exponential smoothing. Iya. Ya, untuk exponential smoothing kamu pakai nilai alfanya 0,1 dan 0,6. Ya, yang jelas 0,6 ya. Yang lebih bagus. Iya. Ya, karena dia akan menggunakan data masa lalu tadi. Nah, kemudian sama seperti Rania tadi ya, jadi lebih bagus lagi kalau kamu ini kan captionnya sudah ada, sudah bagus. Tinggal berarti divisualisasikan perbandingan dari semua metodenya terhadap poin data aktualnya, gitu ya. Sehingga bisa lebih terlihat lagi secara signifikan hasil errornya antara satu metode dengan metode yang lain. Tapi secara umum sudah bagus ya. Atau mungkin dari pengerjaan ini ada yang bingung mungkin, Cleo? Saya nggak ada sih, Bu. Oke, sudah cukup dipahami ya. Iya, Bu. Oke, silakan teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Abdurrahman. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai yang dimana di dalam rumus tersebut ada pembobotan ya Ibu ya. Nah, pada pembobotan ini
pada pembuatan ini tuh kan di contoh PowerPoint juga ada satu, dan kebanyakan itu bobotnya cuma satu. Nah, jika misal ada bobotnya itu 2 dalam angka indeks agregatif yang tertimbang ini, yang relevan dengan variabel yang akan diuji atau diprediksi, itu apakah rumusnya juga ikut berubah ya? Untuk rumus yang Lie-Perez sama Pascal. Oke, ini tadi agak terputus ya jaringannya ya. Mungkin nanti kalau misalkan kurang paham bisa ditanyakan lagi. Cuman kalau yang kamu maksud itu adalah indeks agregatif tertimbang gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan ada 2 bobot dalam satu variabel, misalnya kayak gitu? Iya, Ibu. Ya, jadi kan bobot di sini kalau di perhitungan yang kita bahas kemarin itu kan adalah jumlah ya. Jadi misalkan indeks harga konsumen dari bahan pokok, misalkan dengan harga sekian, jumlah yang terjual itu sekian misalkan. Nah, jadi kan istilahnya bobot atau jumlah tadi kan bisa jadi hanya satu ya, karena kan itu merujuk kepada variabel A itu tadi. Sehingga kalau misalkan satu variabel apakah mungkin ada 2 bobot, nah berarti bisa jadi variabelnya itu berbeda meskipun satu komoditi yang sama. Misalkan beras. Beras nanti diklasifikasikan ada beras premium, ada beras ekonomis misalkan. Sehingga kan bobotnya berbeda ya. Nah itu kan berarti variabelnya juga berbeda. Gitu. Atau mungkin apa yang masih bingung? Jadi berarti ada 2 variabel dengan misalnya beras tadi 2 jenis yang berbeda, terus bobotnya itu dibedakan ya? Iya. Oh, berarti tetap mempunyai satu bobot sesuai dengan atau relevan dengan variabel yang diuji atau diprediksi tersebut. Iya, jadi bobot itu memang ya identitas dari variabelnya. Dan nggak bisa ya satu variabel dia punya 2 bobot. Oh iya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Jadi dari 4 presentasi ya tugas individu ini, saya harap untuk yang lain juga bisa mengambil ya pemahaman yang sudah dijelaskan. Kemudian nanti kalau misalkan mau diperbaiki laporannya, silahkan ya, tapi untuk arsip masing-masing aja. Sehingga nanti untuk proyek akhir kalian bisa jadi ya menggunakan data yang sama dengan ada tambahan sedikit begitu bisa jadi. Jadi kalau misalkan kalian sempurnakan tugas ini bisa jadi nanti pada saat mengerjakan proyek akhirnya juga tidak terlalu banyak modifikasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Cleo bisa dicukupkan ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya sudah habis ya, sehingga kita tidak bisa melihat satu persatu presentasi, sehingga nanti akan saya nilai secara mandiri ya. Cuman saya harap, seperti yang saya bilang tadi ya, dari 4 presenter ini bisa kalian sesuaikan dengan tugas kalian masing-masing, sehingga kalau misalkan dirasa ada yang ingin ditambahkan ya monggo gitu ya, dan disimpan sebagai arsip. Nah kemudian untuk agenda minggu depan itu adalah minggu ke-8 ya. Nah karena tidak memungkinkan kalau kita UTS-nya itu online, jadi minggu ke-8 akan tetap saya isi materi gitu ya. Jadi kira-kira nanti minggu depan materinya masih di statistika inferensial ya, jadi kita akan coba untuk lebih dalam untuk pengambilan sampel ya. Saya kan di awal sudah bilang ada beberapa teknik sebenarnya, dan nanti akan kita linkkan dengan distribusi probabilitas diskrit dan juga distribusi probabilitas continuous ya. Jadi kemudian akan kita lanjutkan dengan simple linear regression, multiple linear regression, kemudian ada korelasi, dan akhirnya nanti kita akan coba untuk membuat proyek akhir ya yang hampir sama dengan tugas kali ini, jadi individu, dan nanti juga kalian bisa ambil data yang sama dengan beberapa modifikasi dengan beberapa metode tambahan yang saya sebutkan tadi.
Jadi begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan sekian ya pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.